Kalau di gereja ortodoks, ini kan cikal bakal ya, cikal bakal Kristen menjadi agama negara, ya, di mana orang-orang pagan dikristenkan secara massal, ya kan. Nah, makanya membutuhkan ritual sebagai identitas. Tetapi kalau kita sudah dewasa, ya, menurut saya ini yang agak sedikit berbeda. Kalau menurut saya, ya seperti yang Tuhan Yesus bilang, waktu perempuan Samaria itu mempersoalkan ritual yang di Samaria atau ritual yang di Yerusalem, Tuhan Yesus bilangnya nanti tidak menyembah di sini atau di sana, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Nah, cuman masalahnya gereja Pentakosta Karismatik ini kalau bilang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu yang si kalabala sandal lawas lama-lama basah itu. Jadi agak tambah menyimpang lagi, jadi ritual baru lagi, jadi ritual yang baru lagi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menyembah di dalam rohnya itu kan artinya kan sebenarnya kita kembali ke Yakobus 1 ayat 27, Roma 12 ayat 1. Ibadah yang sejati adalah mengunjungi, ya, avodah yang sejati adalah mengunjungi orang anak-anak yatim, janda-janda miskin. Yang definisi janda miskin itu bukan bukan janda yang masih umur 25 atau 15 tahun janda terus dihampiri, bukan ya. Tapi kalau Paulus bilang yang di atas usia 60 tahun dan benar-benar eh, tidak menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kita yang paling akurat dan jelas ya. Paul Jang, teman-teman, akhirnya mengakui bahwa cara beribadah Kristen itu sebenarnya tidak seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita Kristen saat ini. Jadi, cara beribadah yang diajarkan Yesus itu bukanlah ke gereja, bukanlah nyanyi-nyanyi, bukanlah jongkrak-jongkrak, bukanlah ngasih perpuluhan, bukanlah angkat tangan, haleluya, haleluya. Enggak. Jadi bukan seperti itu. Dan ini pengakuan langsung dari Paul Jang dan Edwin Sibota ya. Dua jagoan Polikardus dan laskarnya yang kita tahu sedang hidup dalam pelarian ya. Jadi dua ini kurang lebih sama-sama pelarian. Dan ini cukup mengejutkan teman-teman. Cukup mengejutkan di tengah teman-teman Kristen Indonesia yang sedang stres. Bagaimana supaya gereja tetap laku. Karena menurut data Dirjen Bimas Kristen, 50% lebih orang Kristen sudah meninggalkan gereja. Sudah tidak mau ke gereja. Ini bicara data Indonesia loh. Kalau di luar negeri lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi teman-teman. Bahkan di Eropa 90% lebih anak muda sudah tidak mau ke gereja. Gereja hanya dihiasi atau didatangi oleh orang-orang tua yang notabene kita tahu sedang antri. Ya, sedang antri menuju rumah bapak. Rumah bapak di mana saya tidak tahu. Ya, rumah bapak mana kan nggak tahu kita. Jadi ini cukup mengejutkan statement Edwin Bota dengan Paul Jang ini teman-teman. Dan ini sekaligus memukul teman-teman Kristen kita yang sedang galau, sedang stres bagaimana supaya gereja rame. Bukannya dibantuin supaya gereja rame, ini malah dibuat makin nggak ada orang. Makin nggak ada orang nih salah-salah gereja kalau seperti ini. Dan tugas kita adalah menyampaikan. Karena kita channel berita. Untuk itu, mari teman-teman, kita share berita ini supaya makin banyak teman-teman kita yang Kristen ya tahu akan kebenaran ini. Oke, kita dengarkan dulu. Kalau di gereja ortodoks, ini kan cikal bakal ya, cikal bakal Kristen menjadi agama negara, ya, di mana orang-orang pagan dikristenkan secara massal, ya kan. Nah, makanya membutuhkan ritual sebagai identitas. Tetapi kalau kita sudah dewasa, ya, menurut saya ini yang agak sedikit berbeda. Kalau menurut saya, ya seperti yang Tuhan Yesus bilang, waktu perempuan Samaria itu mempersoalkan ritual yang di Samaria atau ritual yang di Yerusalem, Tuhan Yesus bilangnya nanti tidak menyembah di sini atau di sana, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Nah, cuman masalahnya gereja Pentakosta Karismatik ini kalau bilang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu yang si kalabala sandal lawas lama-lama basah itu. Jadi agak tambah menyimpang lagi, jadi ritual baru lagi, jadi ritual yang baru lagi.
Gitu. Jadi sebenarnya kalau menyembah di dalam rohnya itu kan artinya kan sebenarnya kita kembali ke Yakobus 1 ayat 27, Roma 12 ayat 1. Ibadah yang sejati adalah mengunjungi ya avodah yang sejati adalah mengunjungi orang anak-anak yatim, janda-janda miskin. Yang definisi janda miskin itu bukan bukan janda yang masih umur 25 atau 15 tahun janda terus dihampiri, bukan ya. Tapi kalau Paulus bilang yang di atas usia 60 tahun dan benar-benar tidak menikah lagi. Ya. Jadi memang dia bertanggung jawab dengan hidupnya. Itu yang dimaksud dengan janda miskin ya. Terus dan anak yatim sambil menjaga agar kita jangan tercemar. Jadi Yakobus dan Paulus itu sepakat ya tentang ibadah yang sejati ini. Roma 12 ayat 1 kan sama persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan, menjaga kekudusan dan tadi ya memperhatikan anak-anak yatim. Karena dalam Galatia 2 perjanjian pembagian tugas antara para rasul ya Petrus dengan Paulus kan juga sama. Hanya perhatikanlah, tolong perhatikan dan prioritaskan itu ya istilahnya bahasa aslinya itu ya orang-orang miskin. Nah, itu ibadah yang sejati. Jadi bukan karena kalau kita bilang ritual ya memang ritualnya kan kita berasal dari ini ya, dari pagan Yunani, pagan Romawi. Karena itu agama negara kontekstual, budaya yang dikristenkan. Salah nggak? Ya nggak salah. Kalau menurut saya nggak salah ya. Itu memang budaya itu dikristenkan. Budayanya orang-orang Roma ini dikristenkan. Artinya kita berhasil memenangkan mereka. Tadi mereka sujud kepada Apollo, sekarang sujudnya kepada Yesus. Jadi itu malah justru kemenangan bagi orang Kristen saat itu ya. Itu menurut saya, bro. Ya. Yang bagus ya. Ini yang di ini jangan ngomel-ngomel nih. Yang di cuman bisa ngomel-ngomel doang nih yang di ini mamimu memo nih cuman bisa ngomel-ngomel apa nih Diva selamat ya bro jangan pulang lagi ke Indonesia. Aduh. Astaga. Upahmu besar di surga nih tapi ini ya. Aduh. Padahal besok mau pulang nih. Iya nih. Aduh gimana nggak boleh pulang lu bro. Aduh ini jangan cuma ngomel-ngomel doang masuk nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Edison. Yang lain Makasih, silakan ya. Yang lain silakan untuk tanya jawab kita untuk jawab tetap. Saya Huta Barat ya. Panggil saya Mang Buru aja. Siap, Amang Boru, siap. Terima kasih Pak Paul juga. Ya, siap Pak Dokter. Belum. Oke, lanjut yang lain, saudara ya. Yang lain bisa langsung masuk ya. Ya. Jaraknya ya, jaraknya. Ini coba ya dicek di YouTube ya, suaranya ya. Kalau cek di YouTube, oh katanya kurang bagus, tapi ini sebagian bilang bagus. Tes, oh kadang masuk, kadang enggak kali ya. Itu jelas. Bagus ya. Oh, malah banter banget. Oke, oke, bagus ya. Mungkin saya suaranya kurang keras tadi ya. Ada the student pastor mau bertanya. Ya, student silakan student. Malam, Pak Paul. Selamat malam. Dan saudara pertanyaan fokusnya ke Profesor Metatron ya, jangan ke saya ya. Kalau ke saya kan udah tiap minggu ya. Kita fokus ke Profesor Metatron. Jadi mungkin agak berbeda dengan punya saya. Jadi nggak apa-apa saudara ya. Ini kan sebagai membuka wawasan Anda ya tentang kekristenan. Ya, apalagi Profesor Metatron ini sangat menekuni tentang hal-hal tentang gereja ortodoks ya timur ya bro ya ortodoks timur ya Yunani ortodoks Yunani Sedikit mempelajari lah. ya setidaknya lebih dari saya kamu pelajari lebih dari saya mempelajarinya kan. Jadi kita punya perspektif. Perspektifnya jadi bagus kita nanti ini lengkap ya silakan student Silakan. baik Pak. Berarti ke Pak Metatron ini ya. ya Ini deh satu pertanyaan saya gitu. Saya pribadi menyukai gitu kekristenan masuk lewat akulturasi budaya kan. Itu hasilnya ya bisa jadi liturgi. Suaranya hilang. Suaranya hilang. student ketutup Terlempar, pastor. Wah, lempar di report kadrun kayaknya. di report ini
Pokoknya terlempar di report Bisa kadrun. dinyalakan lagi Ini kan sudah ada student? lagi, sudah. Ya, ya tolong. Student. Waduh, Sudah, Pak. baru Sudah pembukaan muncul udah lagi, gini. Pak. Iya Oke, nih, lanjut. belum udah. Waduh, ada apa ini? Kayaknya ada Jibril di situ, Pak. Ya, Iya, baru mau masuk gitu, nggak jadi gitu. Nah, gini, Pak, ke Pak Metatron. Ya. Saya ngulang ya. Kan saya pribadi melihat kekristenan ini unik karena masuknya lewat akulturasi budaya dan hasilnya liturgi yang berbeda-beda ya. Itu indah, itu nikmat gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan gitu, kenapa Alkitabnya satu tapi gerejanya ada banyak visi gitu? Ya saya pribadi melihatnya kayak yang membuat visi atau pendeta-pendeta atau gembala-gembala itu memanfaatkan kedunguan hadirin dan hadirat gitu untuk mengejar kepentingan pribadi gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah fenomena ini dan pandangan saya ini eh, seperti ini dan bagaimana dengan Pak Metatron sendiri gitu memandangnya gitu? Ya, memang kalau dibilang gereja itu sama budaya tuh nggak bisa dilepaskan. Soalnya waktu Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid di Matius 28 ayat 19-20, di situ kan dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, bukan jadikanlah semua Yahudi atau semua itu kehilangan jati dirinya. Demikian juga waktu para rasul pergi keluar, diutus keluar, rasul itu diutus keluar. Mereka kan bukan berarti jadi kayak kadrun sekarang kan. Tiba-tiba maksain, kamu kalau nggak ikut pakaianku atau kamu nggak gondrong kayak aku, kamu nggak kamu nggak sikat gigi kayak aku, itu kamu berarti berpotensi berdosa. Kan nggak seperti itu. Para rasul pergi kemana? Misalnya Matius pergi ke Ethiopia ya, gereja Ethiopia ada sampai sekarang. Rasul Petrus pergi ke Syria, gereja Syria juga ada dengan ritusnya sendiri. Bahkan ya. Kemudian ada gereja Roma, ya, kita kenal gereja Katolik dengan ritus Latinnya. Ada gereja Konstantinopel, Armenia, bahkan yang paling jauh itu gereja yang didirikan Rasul Thomas di India. Apakah mereka kehilangan jati dirinya? Dengan kekristenan muncul, mereka tidak jadi India lagi, tidak jadi Ethiopia lagi, tidak jadi Israel lagi ya. Enggak, memang gereja itu harus bisa berakulturasi sesuai dengan amanatnya Tuhan Yesus. Dan kalaupun nanti berkembang ya, masalah mana yang paling benar, mana yang salah, kita nggak bisa mutuskan. Kita nggak bisa mutuskan, oh berarti kamu salah, kamu sesat, ibadahmu begini, nggak bisa. Karena di Alkitab pun dikatakan 1 Korintus 11 ayat 19, di situ ditulis bahwa harus ada perpecahan di antara kamu supaya nanti siapa yang tahan uji. Dan dalam bahasa aslinya itu heresium. Heresium itu sebetulnya adalah bidat ya, heresi, bidat atau. Nah, memang gereja itu bakal ada seperti itu. Nah, tapi yang kita lihat sekarang, yang benar itu pasti tahan uji. Entah apa ya teman-teman, kalau kita mendengar kata asimilasi, artinya menggabungkan teman-teman, berubah jogres kalau Digimon, atau merger ya. Ini entah kenapa kita sedih sebenarnya. Kalau dengar kata asimilasi ini kita sedih. Karena kita tahu pernah ada korban asimilasi daripada kekristenan ini yang jumlahnya luar biasa banyak dan itu anak-anak kecil. Ditemukan korban asimilasi paksa, baik itu di Australia, di Eropa, maupun di Kanada, teman-teman. Kalian boleh cek korban asimilasi gereja. Ketik aja di Google, pasti muncul berita-beritanya. Kita tahu kekristenan memang memaksa secara asimilasi. Artinya apa? Orang-orang yang sudah punya agama itu dipaksa untuk pindah menjadi menyembah kepada Tuhan mereka. Tuhannya Kristen ya. Dalam hal ini Trinitas lah. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Walaupun di awal-awal penyebaran kekristenan, Roh Kudus belum disetarakan dengan Allah Bapa dan Yesus. Masih di bawah, baru cuma 2. Tapi kita tahu, asimilasi ini sadis teman-teman. Sadis. Jadi saat itu, secara sejarah ya, ini bicara sejarah. Apa yang disampaikan sama Edwin dan juga Paul Young itu benar adanya. Yang pertama,
Jemaat mula-mula itu tidak mengenal yang namanya gedung gereja, tidak mengenal cara beribadah seperti yang dilakukan teman-teman Kristen kita pada umumnya. Enggak. Mereka menyembah seperti orang Yahudi. Ya, mereka seperti orang Yahudi. Cara nyembahnya seperti orang Yahudi. Tapi saat agama Kristen diasimilasikan dengan daerah-daerah tertentu, dengan suku-suku tertentu, maka suku-suku tersebut boleh menggunakan cara mereka beribadah. Yang penting Tuhannya diganti. Yang penting Tuhannya diganti. Tuhannya jadi Yesus. Cara beribadahnya ikut dengan agama kamu yang lama. Jadi kalau di agama lamamu kamu menyembah di dalam laut, ya udah, kamu menyembah di dalam air gitu. Tapi yang penting nyembahnya Yesus. Ada orang beribadah, dia buat satu gedung, terus di gedungnya mungkin harus ada kepala babi di luarnya gitu kan. Di luarnya ada kepala babi, terus di dalamnya ada ornamen-ornamen tertentu, nggak apa-apa. Tetap ikuti tradisi itu. Yang penting yang disembah berbeda. Kalau dulu misalnya nyembah kepada siapa, sekarang nyembahnya kepada Yesus. Kan gitu. Oh, nyembahnya di gunung. Taruh meja. Ya, taruh meja, terus menyembah kepada gunung atau kepada matahari, ya nggak apa-apa. Lanjutkan. Yang penting menyembahnya sekarang kepada Yesus. Nah, itu yang dimaksud dengan asimilasi, teman-teman. Jadi, setiap daerah tuh punya keunikan. Seperti yang mereka bilang. Setiap suku, setiap negara, setiap kerajaan tetap mempertahankan identitas mereka. Yang penting Tuhan yang disembah beda. Yang penting Tuhan disembah tetap Yesus. Ya, nggak masalah. Nggak masalah, yang penting Tuhannya sama. Caranya berbeda, it's okay. Itu yang dilakukan oleh kekristenan. Dan sekali lagi, kalau bicara tentang gedung gereja, hari Minggu, ini memang mengadopsi pagan saat itu. Jadi orang-orang zaman dulu menyembah dewa itu di kuil. Jadi menurut mereka harus ada rumah khusus untuk Tuhan. Sedangkan orang Kristen waktu dulu nggak pakai itu. Penyembah atau pengikut Yesus saat itu nggak gitu. Mau nggak mau mereka ikuti. Mereka bilang, oh, Yahudi ada sinagog. Orang Romawi ada kuil. Ya. Orang Yunani ada kuil. Mereka harus punya dong gedung sendiri. Nah, mulailah mereka kasih nama gereja. Church, gedung gereja. Itu pun awalnya adalah kuilnya Yunani yang diganti jadi kuil menyembah Yesus. Seperti itu awal mulanya, teman-teman. Jadi memang ya, apa yang kalian lakukan sekarang ini bukan perintah Yesus. Bukan, teman-teman. Tapi hasil dari asimilasi ini. Hasil dari penggabungan itu. Tradisi tetap dipertahankan. Jadi kalau ada yang biasanya tempat ibadahnya tuh ada ornamen-ornamen unik, ya tetap nggak apa-apa. Itulah kita lihat setiap kekristenan ya, yang seperti dibilang, Assyria berbeda, Armenia berbeda, gitu kan. Setiap Kristen tuh beda. Ortodoks berbeda, Katolik berbeda, itu dulu dibiarin, nggak apa-apa. Katolik Roma yang hobi itu, maksa-maksain semua orang seperti dia. Kan yang membuat semua itu jadi satu itu sekarang kan Katolik Roma gitu. Semua dipaksain supaya satu standar. Kalau zaman dulu nggak, dibiarin masing-masing. Jadi dulu ada namanya pentapatriarki ya. Kekristenan itu awalnya ada namanya pentapatriarki, di mana kekristenan itu ya nggak ada pusat satu, masing-masing berdiri sendiri. Sedangkan Katolik yang paling hobi, semua harus berpusat sama dia. Ya. Vatikan tuh yang hobi seperti itu. Kalau yang lain nggak, silakan. Kamu ikut Rasul Petrus, ya udah silakan. Kamu mau ikut Rasul yang mana, silakan. Yang penting nyembahnya sama Yesus. Ya, nggak perlu kamu tonjolkan saya pengikut Lukas, saya pengikut Thomas, saya pengikut siapa, nggak apa-apa. Semua yang penting adalah penyembah Yesus. Nggak apa-apa. Jadi kalau Lukas ngajarinnya seperti ini, nggak apa-apa. Thomas ngajarinnya seperti apa, silakan. Markus ngajarinnya seperti apa, silakan. Yang penting Tuhannya satu. Itulah kekristenan. Cuman yang jadi pertanyaan, itu berkenan atau benar nggak? Yang seperti itu benar nggak di mata Tuhan? Orang Kristen bilang nggak apa-apa. Betul, orang Kristen awal-awal suka seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, itu disuruh Tuhan atau enggak? Itu benar nggak di mata Tuhan? Ini yang teman-teman Kristen harus renungkan. Ini benar atau tidak? Bukan masalah, oh ini kearifan lokal, oh ini cantik, oh ini indah, ya. Keberagaman itu indah. Enggak, sekarang benar nggak di mata Tuhan? Kalau nggak benar, ngapain? Semua yang kita lakukan ini kan tujuannya benar di mata Tuhan. Betul nggak?
Kita tuh bukan orang kepo, teman-teman. Sama saat kita melakukan apa yang disuruh sama bos kita. Bos kita suruh misalnya, yang penting ya kamu harus banyak jualan. Kita salesman, harus banyak jualan. Terus yang kita lakukan apa? Pergi kita ke gudang, kita bereskan gudang, kita rapikan, ya kita perindah ini itu. Terus begitu ditanya sama bos kita, jualan kau berapa? Jualan saya cuma 2, Pak. Lah, target kita 20, kamu cuma jual 2, yang lain jualnya 10 semua ke atas. Iya Pak, saya habisin waktu, soalnya saya harus menata gudang Pak. Saya tiap hari bersihin kantor Pak, saya nyapu nih Pak. Saya bantuin karyawan lain yang lagi pegel-pegel, saya pijitin. Kira-kira disepak nggak sama bos orang kayak itu? Disepak. Karena bosnya bilang apa? Saya nggak perintahkan kamu untuk nyapu, saya nggak perintahkan kamu untuk susun barang. Ya, saya perintahkan kamu untuk menjual lebih banyak. Dan yang kamu lakukan malah yang aneh-aneh. Saya nggak butuh kamu, silakan keluar. Jadi Allah itu nyuruh kita apa, itu yang kita lakuin. Jangan kita tambah-tambah sok pintar. Jangan, teman-teman. Kalau memang yang utama sudah kamu lakukan, terus kamu mau tambah-tambah yang lain, nggak apa-apa. Saya sama kayak sales gitu kan. Kita disuruh jual sebanyak mungkin. Oke, sales yang lain jual cuma 10, saya jual 20. Yang lain cuma 10, 12, 13, saya bisa jual 20. Selain saya jual 20, saya bisa bantu OB untuk bersih-bersih. Saya bantu untuk nyusun-nyusun barang. Itu bos bilang mantap. Mantap, karena pekerjaan utama kamu sudah beres. Tugas utama kamu beres. Jangan tugas utama kamu nggak beres, tapi kamu malah beres yang lain. Itu goblok. Itu goblok namanya. Tuhan nyuruh kita apa, itu yang kita utamakan dulu. Perintahnya apa dulu utama. Yang lain tuh bonus. Ya, yang lain tuh cuma untuk menyenangkan Tuhan, tambahan. Tapi yang penting utama dulu. Nggak ada gunanya yang utama salah, sedangkan yang lain, yang menyenangkan Tuhan, ya kamu pikir itu udah benar, kamu lakuin, itu nonsens. Malah akan jadi bumerang bagimu, bahaya. Dapat poinnya, teman-teman ya. Kalau nggak dapat poinnya, aduh, saya nggak tahu lagi gimana jelasin ya. Jangan kayak Oten lah. Jadi clear. Allah suruh apa? Allah udah suruh ke gereja? Enggak. Kamu mau ke gereja? Oke. Yang penting menyembah dulu kepada Tuhan yang benar. Ya, menyembah dulu apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu dulu dibenarin gitu. Ya. Mau jingkrak-jingkrak, mau nyanyi-nyanyi yang lain nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu kan ekspresi diri. Tapi yang penting beres dulu. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan, dan jangan lupa ya di subscribe dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia diskusi yang lain. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten berita kita selanjutnya.